Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Pujiati, mahasiswi Prodi PAI semester 7 NIM 2021-0015, akan mempresentasikan makalah bimbingan konseling, syarat, tugas, dan tanggung jawab konselor Islami. Yang kami hormati Ibu Amelina Rabbani Azra, MPD, selaku dosen pengampu matkul bimbingan konseling. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 21, yang artinya, perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian dari mereka dari sebagian yang lainnya. Sungguh kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih tinggi keutamaannya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan orang lain dan membutuhkan orang lain di sekitarnya. Baik, langsung saja kepada syarat konselor Islam. Yang pertama adalah aspek spiritual, yang kedua profesionalis, yang ketiga moralitas, yang keempat ada kemampuan dan skill. Aspek spiritual yaitu seorang konselor adalah harus beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, menjalin kasih sayang antara konselor dengan klien supaya terjadinya keterbukaan. Yang ketiga yaitu cerminan atau al-qudwah hasanah. Jadi seorang konselor ini harus menjadi tauladan bagi klien yang akan kita bantu dalam permasalahannya. Bagaimana seorang konselor menjadi cerminan atau tauladan bagi klien tersebut. Yang kedua adalah konselor profesional, yaitu menguasai bidang kemaslahatan, menguasai teknik bimbingan dan konseling, menguasai hukum Islam sesuai bidang kemampuan, dan memahami landasan filosofis keilmuan konseling Islam. Yang keempat, mampu mengadministrasikan layanan bimbingan dan konseling Islami. Yang kelima, mampu menghimpun dan memanfaatkan hasil yang berhubungan dengan bimbingan konseling. Jadi seorang konselor ini harus profesional, harus mempunyai pengetahuan dan menguasai dalam bidang bimbingan konseling Islami ini. Jadi harus sesuai dengan penguasaannya dalam bidang bimbingan konseling Islam. Selanjutnya adalah aspek moralitas. Aspek moralitas adalah bahwasanya seorang konselor itu harus memiliki sifat tauladan seperti sifat Rasulullah SAW, diantaranya sidik, yaitu sifat jujur, sifat benar. Bahwasanya konselor adalah harus mempunyai sifat yang jujur, sifat yang benar, harus dikatakan meskipun walaupun pahit, kemudian adil, kemudian ramah tamah supaya terjadinya keterbukaan antara klien dan konselor. Kemudian ingin membantu, ada niat untuk membantu, bukan hanya sekedar profesi, tapi niat membantu untuk menyelesaikan masalah dengan tuntas, amanah, sabar dan tenang, kemudian toleransi, tabligh, menyampaikan, kemudian ikhlas, tawadu, ikhtiar, dan tawakal. Seorang konselor tidak lupa harus menyertakan ikhtiar dan tawakalnya, membantu sekuat tenaga, membantu dengan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, dan hasilnya tetap diserahkan kepada hasil dari akhirnya. Selanjutnya yaitu tanggung jawab dari seorang konselor. Konselor bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan memahami karakteristik pribadi klien terkait dengan karir yang dipilihnya. Kemudian mengidentifikasi dan memahami konteks dan kondisi sosial yang dapat mempengaruhi klien. Selain itu, mengidentifikasi dari memahami kondisi keluarga, subkultur, dan struktur budaya, serta fungsi sebagaimana hal tersebut terkait dengan karir atau kebutuhan klien. Kemudian mengidentifikasi dan memahami proses
proses pengambilan keputusan terkait karir klien. Dengan konseling, konselor Islami yaitu membantu menyelesaikan permasalahan dari proses pemecahan masalah, kemudian proses menyelesaikan sampai dengan klien merasa terbantukan oleh kinerja kita sebagai konselor dan hasil yang memuaskan yang diterima oleh konselor dalam pemecahan masalah sampai dengan pemecahan masalahnya. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.